Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Disusun dan dibawakan oleh Frater Valdi Buremi SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang buta itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, buta telah menjadi kata yang kita gunakan sehari-hari. Kebutaan biasa ditujukan kepada orang yang tidak dapat melihat. Dalam ilmu biologi, buta merujuk pada kehilangan kemampuan melihat atau mengenal cahaya dan warna. Kisah Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida yang kita dengar pada hari ini mengajarkan kita beberapa hal penting, yaitu tentang keterbatasan, sikap pasrah, kasih ilahi, dan iman. Pertama, keterbatasan. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas dalam segala hal, juga termasuk dalam penglihatan. Kita mempunyai penglihatan yang terbatas tentang kehidupan ini. Sering kita hanya mampu menangkap bayang-bayang, sama seperti orang buta di Betsaida itu. Namun walaupun hanya mampu melihat bayang-bayang, orang langsung dapat mengambil kesimpulan bahwa ia dapat melihat dengan jelas. Hal ini menjadi salah satu hal yang keliru dan perlu diperbaiki. Karena dari permasalahan tersebut akan lahir fitnah dan gosip yang tentu dapat menghancurkan keharmonisan hidup bersama. Kita perlu belajar dari orang buta yang disembuhkan Yesus ini. Walaupun ia hanya melihat bayang-bayang, namun ia tak mengaku bahwa ia telah melihat jelas dan jujur kepada Yesus, sehingga Yesus menjamahnya lagi dan ia dapat melihat. Kita perlu menyadari keterbatasan penglihatan kita dan jujur dengan apa yang kita lihat, dan biarkan proses dan campur tangan ilahi yang akan membuat kita dapat melihat dengan jelas. Yang kedua, sikap pasrah. Keterbatasan kita menuntut adanya sikap pasrah terhadap kesempurnaan yang ilahi. Dalam keterbatasan, kita sering merindukan suatu esensi dan eksistensi yang sempurna, yang mampu membawa kita untuk mencapai kesempurnaan tersebut dengan mengisi keterbatasan kita. Esensi yang sempurna yang tak terbatas itu ialah Allah itu sendiri. Allah ialah sumber kesempurnaan. Ketika kita menaruh harapan pada Allah yang sempurna dan menjadikannya pegangan, maka kita secara perlahan sedang bergerak menuju kesempurnaan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa
kita adalah keterbatasan yang merindukan kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu hanya mampu kita peroleh dengan sikap pasrah, iman, dan kasih dari Sang Kristus yang maha sempurna. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.